kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memimpin hidup kami hari lepas hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberi kesehatan yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Bahkan iman kami semakin bertumbuh di dalamnya. Hal-hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah, kuasa Yesus yang menguasai hidup kami, sehingga pada saat kami mendengar firman-Mu, kami terfokus di hadapan Tuhan. Terima kasih bahwa kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Hari ini kita semua semangat di dalam Tuhan. Kabarnya baik semuanya, amin. 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 Sama sukacita pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, semua sukacita. Hari ini hari Minggu. Hari ini tanggal 23 Januari 2022. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan namanya Jumat Agung dan Paskah. Saya percaya bahwa setiap kita sudah siap-siap menyambut ya Jumat Agung ya. Sebentar lagi kita akan ulang tahun gereja kita lagi. Wow, cepat sekali. Tapi tidak masalah, waktu terus berjalan. Karena hari Selasa depan kita imlekkan. Lain sudah menyiapkan kue. Puji Tuhan. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari surat Efesus. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Nanti kita akan baca secara silih berganti. Saya akan mulai, sudah dapat semuanya? Jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, saya percaya sudah dapat semua juga kalau sudah bangun. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tuhan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kalau judulnya adalah tentang manusia baru. Ya, manusia baru, hebat juga ini manusia baru. Ya, tapi tema kita berbicara tentang melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Ya, melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Kalau di minggu kedua tanggal 9 yang lalu saya sampaikan bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan kemurnian hati, kita harus punya
kerinduan yang mendalam untuk mencari Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik untuk Tuhan, rela berkorban dengan apa saja yang berharga dalam hidup kita, peka terhadap teguran, peringatan, supaya kita tidak jatuh ke dalam bahaya. Minggu yang lalu, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita ini ciptaan Tuhan. Ketika kita diciptakan, Tuhan mau umat ciptaannya itu memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita masih belajar tema yang sama, melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Untuk melayani Tuhan dibutuhkan namanya kemurnian hati. Karena inilah standar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Harus murni. Tidak boleh ada embel-embelnya. Kalau melayani saja dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah karakter para pelayan itu? Karakter pelayan Tuhan yang hatinya murni di dalam melayani Tuhan. Kalau kita mau membaca bagian-bagian ini dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32, kalau kita baca ayat yang 17 sampai ayatnya yang ke-19 itu berbicara tentang kehidupan yang belum merdeka atau belum dibaharui di dalam Kristus. Di bagian 20 sampai ayatnya yang ke-24 itu berbicara bagaimana hidup seorang anak Tuhan yang sudah dimerdekakan atau sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Kalau kita baca terus sampai 25 sampai ayatnya yang ke-32 itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang praktis. Makanya di ayat yang ke-25, jangan lagi engkau marah, jangan lagi engkau berbohong, berdusta segala macamnya. Kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam, bahkan tahunan. Nah, itu kehidupan praktis, nanti kita bahas di ibadah yang kedua. Hari ini, pagi hari ini kita fokus dulu di ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Hidup yang belum dimerdekakan atau belum dibaharui di dalam Yesus. Belum merdeka, artinya belum bebas, masih tertindas, belum mengenal Kristus. Masih tertindas terus. Jemaat Efesus, mereka sudah percaya Tuhan. Dan di sana juga banyak penyembah berhala, penyembah dewa, segala macamnya. Tetapi Rasul Paulus berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus, hal ini kukatakan dan kutegaskan kepadamu. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kamu sudah percaya Yesus, tetapi hidupmu harus keluar dari zona itu. Jangan lagi hidup di dalam pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia artinya pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Pikiran yang penuh kecemaran, kebejatan, penuh dengan kesombongan, itulah pikiran yang sia-sia. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang kosong. Tetapi tinggalkanlah itu semua. Hal ini kukatakan dan kutegaskan. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Hai jemaat Efesus, engkau sudah mengerti Tuhan. Kamu sudah mengerti ajaran Yesus, kami sudah sampaikan kebenaran. Bagaimana keselamatan itu bisa kita dapat? Jangan sampai engkau kembali ke sana lagi.
engkau harus kuat. Makanya di ayat yang ke-17 kukatakan dan kutegaskan, jangan lagi hidup, jangan engkau kembali. Karena ketika engkau kembali, engkau tidak akan mengalami pertumbuhan sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Ya. Kita semua anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Tidak mengenal ya anak kecil, anak besar, anak sedang. Tetapi dari yang kecil sampai yang terbesar, kita mau semangat melayani Tuhan. Jangan sampai kita kembali ke kehidupan lama, kita harus diperbaharui. Amin. Amin. Kalau kita mau membaca ya ayat selanjutnya, di ayat yang 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini hidup yang belum dimerdekakan, hidup yang belum diperbaharui. Perasaan mereka telah tumpul, tidak punya perasaan, tidak punya toleransi kepada yang lain. Dia berkata bahwa hanya aku di dunia ini, yang lain biarin saja. Perasaan sudah tumpul, tidak punya kasih, hidup dalam ketidakbenaran. Jauh dari persekutuan, tidak pernah bersekutu kepada Tuhan. Itulah kehidupan yang belum diperbaharui di dalam Yesus. Semua dia lakukan sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini. Kita diingatkan kembali, jangan engkau melayaniku. Engkau memang sudah tahu, tetapi engkau kembali ke kehidupan lama, ke kehidupan yang belum diperbaharui di dalam Yesus. Masih hidup di dalam kegelapan gelap, tidak peduli yang lainnya. Coba kita buka dulu di dalam Kolose 3. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Hidup yang belum diperbaharui atau belum dimerdekakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu yang melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Amin. Itulah kehidupan yang hidup dalam kesombongan, hidup dalam hawa nafsu. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak kembali. Itu di ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Karakter seorang anak Tuhan, kita harus tinggalkan itu semua. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, di ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24, kehidupan yang sudah dimerdekakan atau dibaharui di dalam Kristus. Apakah ciri-ciri daripada orang yang sudah diperbarui hidupnya di dalam Yesus? Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu harus selalu terhubung dengan Tuhan. Bahwa ciri anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan hidupnya, sudah diperbaharui dalam Yesus, hidupnya selalu diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Amin. Hidupnya, rohnya, pikirannya selalu diperbaharui. Bagaimana supaya pikiran roh itu terperbaharui di dalamnya? Tentunya kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Maka hidup kita, pikiran kita, roh kita akan selalu diperbaharui hari lepas hari. Tanpa kita bersekutu kepada Tuhan, tanpa kita dekat kepada Tuhan, tanpa kita terhubung kepada Tuhan, pikiran kita, roh kita tidak akan terperbaharui di dalamnya. Kenapa? Karena kedagingan kita menguasai hidup kita. Akhirnya kita sulit terhubung dengan Tuhan. Jadi ciri anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, dibaharui hidupnya di dalam Yesus, harus selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, sehingga selalu nyambung, tidak terjadi kesalahpahaman. HP kita kalau tidak terkoneksi dengan jaringan, maka kita tidak bisa buka fitur-fiturnya. WA tidak bisa terbuka, Facebook tidak bisa, semua, Google tidak bisa, YouTube semuanya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak terkoneksi dengan jaringan. Tetapi kita juga seperti itu, jemaat Tuhan. Kalau kita terkoneksi dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, maka pikiran kita itu akan terperbaharui dari hari ke hari. Pola pikir kita, roh kita, pikiran kita akan diperbaharui di dalamnya, mengalami perubahan, tidak sombong lagi, tidak seujon kepada orang lain, bisa menerima orang lain apa adanya.
Kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Inilah yang harus kita bangun dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita para pelayan Tuhan di tempat ini. Kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai dalam kesehari itu lewat begitu saja, tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita akan dibaharui di dalamnya kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan? Bangun-bangun langsung meloncat. Oh iya, tapi terlambat. Buru-buru. Udah deh, nanti aja. Ntar malam habis makan mata nggak bisa diajak kompromi. Ayo kita berdoa. Aduh, tidak terkoneksi. Jadi kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan supaya hidup kita dibaharui di dalamnya. Supaya ini nanti ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Ciri yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Itu ciri anak Tuhan yang sudah dibaharui hidupnya. Selalu hidup benar. Tidak neko-neko dalam hidup. Harus kita bangun di dalam hidup kita. Saya sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Saya ini seorang hamba Tuhan. Saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya tidak mau kembali lagi. Saya mau hidup benar di dalam Tuhan. Hidup adil, tidak berat sebelah. Kalau bagi kue sama-sama. Kalau 5 stoples juga buat Ibu Amen, buat Pak Naso juga 5 stoples. Tidak berat sebelah, tidak 10 buat Pak Naso, 15 buat Ibu Amen. Jangan, itu tidak baik. Itu namanya berat sebelah, tidak adil. Tidak benar itu. Ya. Tetapi harus sama. Kasih bebeknya 5 buat Ibu Amen, buat Pak Naso juga 5. Sesuai dengan kebenaran. Tidak boleh membedakan. Ini ciri anak Tuhan. Pertama, ya, pikiran harus selalu diperbaharui. Kedua, hidup dalam kebenaran. Ketiga, hidup dalam kekudusan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjaga kekudusan kita, kesucian, kemurnian hidup kita di dalam mengiring Tuhan. Tuhan, benar gak sih aku ini di dalam mengiring Engkau? Saya benar-benar murni enggak di dalamnya? Apakah memang ada sesuatu hal yang saya harapkan? Tapi memang kalau mau dimurnikan pelayanannya, melayanilah di Bakat Dua. Kenapa? Karena di Bakat Dua lah akan terproses dengan sendirinya. Luar biasa. Karena tidak ada persembahan kasih, nggak ada uangnya, nggak bisa bayar para pelayan Tuhan. Murni. Oh iya, ini hamba Tuhan luar biasa. Karena tidak bisa membayar para pelayan Tuhan. Kalau di tempat lain, sekali tampil besar PK-nya, persembahan kasihnya. Tapi di Bakat Dua, terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan pujian, dengan senyum, mana yang lebih berharga? Dengan pujian, dengan senyum, atau dengan amplopnya? Sukacita di dalamnya. Amplop mah bisa disobek, ya, disobek, diambil isinya habis, belanja habis. Tetapi senyum, sukacita tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Amin. 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 Haleluya.
Ya, jadi kita akan terproses. Ya, terproses di Baka 2. Ya. Coba tanya para pelayan ini, dikasih nggak PK habis melayani? Nggak ada. Terima kasih Ci, terima kasih Bu Evi, Tuhan Yesus memberkati. Senyum kiri kanan. Amin. Tetapi kalau kita lihat perjalanan para pelayan Tuhan, tidak ada yang sengsara, selalu sukacita. Walaupun tidak diberkati di Baka 2, di tempat lain diberkati. Walaupun hari ini Bu Aing belum kasih, pasti menanti langsung dipanggil, Bang Mel, bisa ambil nggak di sini? Puji Tuhan. Tinggal melangkah si Asa selalu menuju sampai. Ya, jadi akan terproses dengan sendirinya. Hati kita, kemurnian hati kita akan teruji oleh waktu. Apakah aku murni mengiring Tuhan atau tidak? Kalau kita mengiring Tuhan hanya setengah-setengah, kita akan gugur di pertengahan jalan. Tidak akan sampai. Tetapi kalau kita murni mengiring Tuhan, apapun kendalanya, apapun keadaannya, semuanya bisa terlewati. Amin. 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 Kok sepi sekali dunia ini? Jangan takut, tanggal 1 kita imlekan, ya. Tinggal seminggu lagi. Kue keranjang sudah menanti. Apalagi kaum wanita mau lomba, ya. Jangan sampai kalah kaum muda. Kaum wanita di Paskah ini akan lomba membaca Alkitab dengan suara terindah. Bagaimana dengan suara terindah? Saksikan pada tanggal 22 April dengan memakai kebaya masa kini. Ya, saksikan. Siapa yang lancar membaca dengan intonasi, dengan suara terindah, juara 1. Juara 1. Saya percaya ibu sekarang sedang mempersiapkan untuk merebut juara 1. Jaga hati, jaga kekudusan hidup kita. Amin. Jangan kembali lagi ke kehidupan yang belum diperbaharui di dalam Yesus, tetapi kembalilah ke kehidupan, hiduplah di kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Ciri orang yang diperbaharui hidupnya di dalam Tuhan selalu terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, pikiran kita, roh kita akan selalu diperbaharui, hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Amin. Amin untuk firman Tuhan.